Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita di pagi hari ini, kembali di dalam program Motivasi Pagi, saya menjumpai Bapak Ibu Saudara, seraya membagikan berkat firman Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini terambil di dalam surat Efesus pasal yang pertama, ayat 17 sampai yang ke-18. Yang berbunyi demikian: dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pengenalan akan Tuhan yang benar adalah pengenalan karena pengalaman pribadi dengan Tuhan, dan bukan hanya sebatas pengetahuan atau informasi belaka dari pembacaan firman Tuhan. Tuhan menginginkan pengakuan yang bukan hanya berdasarkan pengetahuan, tetapi pengakuan yang lahir karena hubungan pribadi dengan Tuhan. Roh Kudus akan menerangi mata hati kita dengan menyingkapkan dan memberikan pewahyuan atau pengetahuan yang didapat melalui pengalaman bersama Tuhan. Tuhan berkenan menyatakan dirinya bukan sebatas kepada kita, tetapi di dalam kita. Kecap dahulu dengan iman, walaupun kita tidak tahu atau belum mengerti. Alami dahulu Tuhan secara pribadi, baru kita dapat melihat atau mengerti dengan mata hati yang diterangi Roh Kudus. Betapa Tuhan itu baik. Pengenalan yang baik akan Tuhan hanya memungkinkan jika Roh Kudus menaungi memberkati manusia. Roh inilah yang akan membuat orang mengerti bahwa Yesus Kristus itu Tuhan. Roh itu juga akan membuat kita mengaminkan karya keselamatan Allah yang telah diwujudkan lewat jalan penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertanyaan kita pada pagi hari ini adalah bagaimana caranya agar kita memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Menurut bagian firman Tuhan ini, kita menemukan dua hal penting agar kita memiliki atau mampu mengenal Tuhan, yaitu yang pertama, kita harus memiliki roh Tuhan. Roh itu akan memberikan hikmat sehingga mata hati kita menjadi terang untuk mengenal Allah dengan benar. Kedua, selain daripada roh, pengenalan yang baik akan Tuhan juga dapat terjadi melalui wahyu yang datang kepada seseorang. Dengan wahyu ini dimaksudkan supaya apa yang tersembunyi menjadi jelas baginya. Wahyu merupakan tanda di mana misteri keselamatan Allah dibukakan bagi manusia. Jadi, dengan adanya roh dan wahyu dalam diri manusia, ia akan dapat melihat kebenaran Allah dalam setiap kenyataan, termasuk dalam kesengsaraan sekalipun. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui bagian firman Tuhan ini, mari di pagi hari ini kita merenungkan. Kita bisa berefleksi dari nas ini. Dan yang perlu kita renungkan dari bagian firman Tuhan ini adalah yang pertama, mengenal Allah berarti kita mengerti akan maksud panggilannya bagi kita. Saudara-saudaraku di dalam Yesus Kristus, jika kita mengenal Tuhan dengan benar, maka kita akan tahu untuk apa kita dipanggil, untuk apa kita menerima kasih karunia, untuk apa kita diberi kepercayaan untuk melayani, untuk menerima talenta, dan segala sesuatu yang dipercayakan kepada kita sampai hari ini.
tujuan utamanya itu diberikan kepada kita sesungguhnya agar kita dapat berbuah lebat di dalam hidup kita. Kita dapat melipat gandakan apa saja yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Mengenal Tuhan dengan benar berarti kita mengenal panggilannya bagi kehidupan kita. Kalau ada orang yang mengaku kenal Tuhan dengan benar, tetapi dia tidak mengerti apa panggilan dan maksud Tuhan dalam hidupnya, maka dia salah mengenal. Itu yang pertama yang harus kita renungkan di pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagian yang kedua yang perlu menjadi perenungan kita di pagi hari ini adalah mengenal Allah. Berarti kita mengenal dan percaya akan kuasa-Nya yang tak terbatas, bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara-saudaraku di dalam Yesus Kristus, hikmat Allah dan wahyu itu membuat mata hati kita terang, hidup tanpa kegelapan, tanpa kekhawatiran, dan tanpa ketakutan. Saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau engkau mengenal Allah dengan benar, maka engkau kenal siapa Allah itu. Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang perkasa, Allah yang hebat, yang kuasanya tak terbatas di dalam kehidupan kita. Maka kalau kita kenal Tuhan dengan benar, maka tidak ada satupun yang mampu menggoncangkan iman kita. Tantangan, pergumulan, masalah tidak akan menjauhkan kita dari Tuhan. Sakit, penyakit, pergumulan, atau apa saja tidak akan membelokkan arah iman kita. Karena kalau kita kenal Tuhan dengan benar, maka kita kenal kuasa-Nya, bahwa bersama dengan Tuhan kita mampu melakukan segala sesuatu yang besar bersama dengan Tuhan. Tidak ada yang mustahil bersama dengan Tuhan. Tetapi kalau engkau berkata engkau kenal Tuhan, tapi hidupmu penuh dengan kecemasan, hidupmu penuh dengan kekhawatiran, hidup penuh dengan kebimbangan, hei saudaraku, engkau kenal siapa? Kalau engkau kenal Tuhan, engkau tidak akan pernah mengalami hal-hal yang seperti itu. Karena Allah yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus, kuasa-Nya tak terbatas. Segala sesuatu mampu dilakukannya untuk menolong, untuk memberkati engkau saat ini dan seterusnya. Itu yang kedua yang perlu kita renungkan bersama di pagi hari ini. Yang ketiga, saudara-saudaraku di dalam Tuhan, yang perlu kita renungkan pagi hari ini adalah mengenal Allah dengan benar. Sesungguhnya kita memastikan diri untuk hidup dalam kemuliaan Tuhan, menjadikan hubungan intim kita dengan Tuhan terbangun dan berfungsi dengan sempurna. Dengan bahasa yang sederhana, saudara-saudaraku di dalam Tuhan, kalau engkau kenal Tuhan, maka engkau membangun hubungan yang intim, membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan setiap saat. Tidak ada waktu yang kita lewati tanpa bersekutu, memuji, memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita kenal Tuhan, maka kita senantiasa merindukan pengurapan Tuhan. Kita senantiasa rindu bersekutu dengan Tuhan. Kita selalu rindu berkomunikasi, bercakap-cakap, berdoa, dan membaca, merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan. Karena engkau tahu siapa Tuhanmu sesungguhnya. Tetapi kalau engkau malas berdoa, tetapi kalau engkau malas membaca firman Tuhan, tetapi kalau engkau malas bersekutu, datang ibadah malas, engkau tidak kenal siapa Tuhanmu. Sahabat-sahabatku yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita kenal dengan orang yang kita kasihi, seorang pejabat, seorang yang punya kuasa, maka engkau pasti tidak malas untuk datang ke rumahnya. Engkau pasti tidak malas untuk berkomunikasi. Engkau tidak malas bergaul dengan dia tiap hari. Tetapi mengapa dengan Tuhan kita seringkali malas bergaul dengan Tuhan? Mengapa kita malas berkomunikasi, berdoa kepadanya? Mengapa seringkali kita tidak pernah membaca surat cintanya yang tercetak dalam firman Tuhan dalam Alkitab? Itu membuktikan bahwa kita tidak mengenal Tuhan dengan benar. Saudara-saudaraku di dalam Tuhan, ini yang layak dan patut kita renungkan di pagi hari ini. Kalau kita kenal Tuhan dengan benar, maka engkau merindukan Tuhan setiap saat di dalam hidupmu. Engkau buang segala kemalasan untuk datang beribadah. Engkau rela tanggalkan segala sesuatu supaya engkau mampu berjumpa dengan Tuhan dalam ibadahmu, dalam perjumpaan pribadi dengan Tuhan.
Tidak ada yang berat di dalam hidup kita yang mampu menghalangi kerinduan kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Amin, haleluya Bapak Ibu. Tetapi kalau engkau masih merasa berat, ketika engkau masih merasakan kakimu berat untuk melangkah datang beribadah, kalau hatimu masih merasa ogah-ogah untuk datang beribadah, engkau tidak kenal siapa Tuhanmu, saudara-saudara. Kalau engkau lebih dekat dengan pekerjaan, kalau engkau lebih mementingkan orang lain, berarti engkau lebih kenal pekerjaan, engkau lebih kenal dengan orang lain daripada engkau kenal siapa Tuhanmu. Itu yang ketiga yang perlu kita renungkan bersama di pagi hari ini. Yang keempat yang perlu kita renungkan bersama di pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mengenal Tuhan bukan saja mengenal namanya, tetapi harus mengerti isi hatinya, mengenal sifat dan karakter Tuhan, dan juga mengenal kuasa kasih-Nya yang tak terbatas. Saudara-saudaraku yang diberkati Yesus Kristus, apabila kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan, maka sifat, karakter, kasih, dan kuasa-Nya pasti terpancar melalui kehidupan kita. Karena itu mari bangun diri kita untuk mengenal Tuhan dengan baik, dengan benar, agar kita mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudaraku, apabila kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan setiap saat, setiap pagi, setiap hari dalam hidup kita, maka sifat, karakter, kasih, dan kuasa Allah akan menjadi nyata dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Maka hidup kita mencerminkan Tuhan, perilaku kita mencerminkan Tuhan, perkataan kita mencerminkan Tuhan ada dalam hidup kita. Oleh sebab itu, mari kita masuki hari ini dengan penuh sukacita di dalam Tuhan. Lakukan yang terbaik. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.